Pemirsa, Polda Jawa Barat menyerahkan sepeda motor milik tersangka Peggy Setiawan. Motor tersebut digunakan sebagai barang bukti saat penangkapan. Ini apa, Bu? Penyerahan motor dilakukan oleh penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat kepada kuasa hukum Peggy. Menurut kuasa hukum Peggy, Tony RM, motor Peggy dikembalikan karena tidak ada kaitan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Motor dikembalikan bersama barang-barang keperluan Peggy lainnya. Quran. Tuh, lihat ada Qurannya di jok motor. Udah. Ya, kenapa nggak tunggu? Quran. Tuh, lihat ada Qurannya di jok motor. Jadi memang waktu di besuk juga memang lagi puasa itu. Waktu hari apa, Bu? Hari Kamis. Kamis ya. Tuh, lihat punya Peggy. Alat mandi, ada odol, ada sikat gigi, ada tuh odol. Untuk ini. Pemirsa, Peggy Setiawan yang diduga menjadi salah satu pelaku pembunuhan Vina dan Eki menjalani tes psikologi selama 2 hari. Di hari pertama Peggy telah diperiksa selama 6 jam dan di hari kedua Peggy dites dengan sejumlah alat peraga. Peggy Setiawan menjalani pemeriksaan psikologi di Polda Jawa Barat sejak kemarin. Tim kuasa hukum dan ibunda Peggy Setiawan datang ke Polda Jabar untuk memenuhi panggilan penyelidikan di Reskrimum, mendampingi tersangka Peggy Setiawan dalam pemeriksaan tes psikologi yang akan dilakukan penyidik selama 2 hari. Ibu Peggy Setiawan tetap yakin bahwa putranya sama sekali tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy menjalani tes psikologi selama 2 hari, di mana kemarin Peggy telah selesai menjalani tes pertama selama 6 jam oleh psikolog yang didatangkan penyidik di Reskrimum Polda Jabar. Usai menjalani tes psikologi di hari pertama, tersangka Peggy Setiawan alias Peron langsung dibawa kembali ke ruang tahanan di Polda Jawa Barat. Proses tes psikologi sendiri dilakukan selama 6 jam. Selama tes, pihak keluarga hanya dapat melihat dari luar ruangan. Tes psikologi dengan 5 tahapan, tapi kita cuma menunggu di luar, tidak tahu di dalam seperti apa. Itu totalnya berapa jam gitu? Tadi mulai dari jam 11, berarti berapa jam ya? 6 jam, ya 6 jam. Jadi apa aja Bu, poin-poinnya 5 itu apa aja yang diberi? Itu juga sudah diberitahu, tadi cuma ada 5 tahapan, terus ada misalnya dites gambar, kedekatan dengan keluarga, cuma itu aja. Tes psikologi ini dilakukan untuk mendukung pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana Peggy Setiawan menjadi satu DPO yang diduga terlibat dan telah ditangkap Polda Jawa Barat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Saka Tatal akan mengajukan peninjauan kembali terhadap kasus yang menimpanya. Langkah ini menyusul banyaknya kejanggalan dan fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Melalui kuasa hukumnya yang diwakili 5 advokat dan dipimpin Farhad Abbas serta Krina Murti, langkah peninjauan kembali dilakukan menyusul adanya kejanggalan-kejanggalan dalam kasus Vina dan Eki ini. Apalagi sejumlah saksi banyak yang mencabut keterangannya di pengadilan. Ini membuktikan adanya ketidakkonsistenan dari para saksi begitu kasus ini mencuat kembali. Selain melakukan peninjauan kembali, kuasa hukum Saka Tatal juga akan melaporkan para saksi yang sudah berbohong di bawah sumpah ke polisi. Tetap akan melakukan upaya peninjauan kembali. Saya nggak mau menyalahin polisi sekarang ataupun apapun. Nanti kita cari keputusan terbaik, pasti ketahuan semuanya. Nah, kemudian rencana kami juga akan melaporkan saksi-saksi yang berbohong itu. Sepakat. Saksi yang berbohong kita laporkan, ya. Walaupun mereka mencabut, sekarang sudah kita syukuri, tapi kita akan laporkan bahwa ada keterangan saksi palsu di situ. Karena merugikan daripada Saka Tatal. Pasti. Nah, kedua, kemudian buat kalau tadi yang komplain bahwa polisi-polisi pensiun nongol, ada sebagian purnawirawan yang betul-betul mendukung agar kasus ini terang, ada. Mereka adalah purnawirawan intelek. Ada juga purnawirawan yang nakut-nakutin kita, ada. Kalau kita salah ngomong katanya kita mau dikerjain undang-undang ITE. Ada, ya kan? Nah, kemudian buat pengacara-pengacara saya sarankan, kalian tampil di sini sebagai pembela, jangan sebagai pembelot. Sementara itu, selain melakukan peninjauan kembali, kuasa hukum juga akan mengajukan permohonan perlindungan Saka Tatal ke LPSK
Hal itu dilakukan agar Saka Tatal bisa terlindungi lantaran sebagai saksi dan korban. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga salah satu terpidana kasus Vina mendatangi Peradi untuk meminta perlindungan. Adik salah satu terpidana kasus Vina mengaku didatangi polisi pada malam hari dan diminta menandatangani sejumlah berkas. Ya, waktu tanggal 23 itu malam Jumat, saya itu didatengin polisi ke rumah saya, ya, orang tua saya. Itu ada 4 orang. Jadi pas masuk, dia bilang dari Polres Kota Cirebon, dia itu 2 itu jaga pintu untuk nutupin pintu. Yang satu bawa map sama kertas kosong gitu, yang satunya ngobrol sama kita. Pas ngobrol itu tentang Sudirman, dia ngasih kabar dia itu kangen dan keluarga harus ketemu. Nah, pas waktu itu saya aneh, kok ada Polres kok ngasih tahu seperti itu tanpa ada surat panggilan. Pas waktu itu saya diminta sama keluarga, dimintain tanda tangan. Nah, saya tidak mau untuk tanda tangan itu karena itu tidak jelas untuk apa tanda tangannya. Ya, pemirsa, keluarga salah satu terpidana mengaku didatangi 4 orang polisi ke rumah pada malam hari. Mereka membawa sejumlah dokumen, sebagian diantaranya hanya kertas kosong. Apa sebenarnya yang terjadi? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat malam Valeri. Ya Pak Yusuf, dari sudut pandang Bapak sendiri, lazim atau tidak polisi datang ke rumah malam-malam dan meminta keluarga dari tersangka menandatangani berkas? Baik, jadi saya menjawabnya begini. Tanggal 28 Mei yang lalu kami kan sudah ke Polda meminta klarifikasi, ya. Pada saat itu juga kami juga menyampaikan bahwa karena kebetulan saya pernah bertemu dengan Ibu Titin, kuasa hukum Tatal dan kuasa hukum Sudirman kalau nggak salah, itu saya sampaikan ke penyidik bahwa dan sekaligus menanyakan apakah mengetahui kuasa hukum Saka Tatal termasuk kuasa hukum Sudirman Ibu Titin karena pernah bertemu dengan kami. Nah, di sini tentunya ketika ada komunikasi dari pihak katakanlah Saka Tatal, dari pihak penyidik atau dari pihak kepolisian Polda atau Polresta Cirebon yang itu diperintahkan untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga, memang sepatutnya kalau memang itu masih didampingi oleh kuasa hukum, ada PH-nya, tentu sebaiknya sepatutnya kami sarankan berkomunikasi dengan kuasa hukum atau ketika pada waktu itu berkomunikasi mendatangi, tentu yang harus yang sepatutnya ditanyakan apakah masih didampingi oleh kuasa hukum yang lalu Ibu Titin atau tidak. Apabila pihak keluarga menjelaskan masih, tentu komunikasinya perlu didampingi oleh kuasa hukum agar hak-hak yang apakah itu saksi ataupun keluarga sendiri tidak merasa ada intimidasi atau apapun. Ini kan jadinya seperti ini. Nah, tentu keluhan apa yang dialami oleh pihak keluarga, salah satu saksi yang itu juga terpidana, katakanlah itu kalau memang betul keluarga Sudirman didatangi oleh pihak kepolisian, tentu ini kami catat, akan kami jadikan masukan dan mengingatkan kepada pihak kepolisian sepatutnya dikomunikasikan dengan kuasa hukum, bersama-sama dengan kuasa hukum ketika berkomunikasi kepada keluarganya apabila mereka masih didampingi oleh kuasa hukum. Hanya kami sendiri tentu perlu dipastikan dari pihak saksi atau terpidana Sudirman sendiri bagaimana, tentu nanti akan kami mintakan klarifikasi agar lebih jelas posisinya terkait dengan pendampingan hukum terhadap Sudirman pada saat ini.
Oke, tapi SOP-nya seperti apa Pak Yusuf? Apa memang boleh begitu polisi menemui dan juga tidak didampingi oleh kuasa hukum di luar jam kerja malam hari? Untuk menimbulkan kesalahpahaman sepatutnya karena sepengetahuan kami ada kuasa hukum yang mendampingi Saka Tatal dan saksi dan terpidana Sudirman pada waktu itu. Dan kami sendiri masih meyakini karena bertemu dengan Ibu Titin masih menjadi kuasa hukum, sepatutnya didampingi ketika ingin berkomunikasi agar tidak menimbulkan salah persepsi dan salah pemahaman. Nah, sehingga seperti ini, seolah-olah ada intimidasi. Namun demikian, keluhan ini kami catat, akan kami mintakan klarifikasi kebenarannya apakah memang ada anggota kepolisian yang diperintahkan ke sana atau ini ulah oknum. Kalau menandatangani berkas apa kira-kira yang masih dibutuhkan, Pak Yusuf? Nah tentu itu perlu dikonfirmasi kembali kepada penyidik. Oleh karena itu kalau itu kaitannya dengan berkas penyidikan, apakah itu perlu mendapatkan konfirmasi dari pihak keluarga. Sekali lagi sepatutnya karena sepengetahuan kami saksi terpidana Sudirman itu dulu didampingi oleh kuasa hukum Ibu Titin, tentu sepatutnya apabila ada hal-hal yang ingin dimintakan terkait dengan berkas perkara, maka perlu didampingi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman oleh kuasa hukum. Artinya dari Kompolnas dalam waktu dekat akan meminta keterangan dari penyidik ataupun mengkonfirmasi apakah betul ada pertemuan pada malam itu? Kami sampai hari ini terus memantau, kami tidak pernah lengah untuk memantau proses perjalanan penyidikan, terlebih terhadap yang sudah ditetapkan tersangka pada saat ini, yang ini kan sudah 20 hari penahanannya, harus ada kepastian hukum ini. Tentu kan ini kalau masih ditahan harus minta perpanjangan. Karena itu kami berharap penyidik segera memberikan kepastian hukum. Kalau masih tidak ada kemajuan atas bukti-bukti yang pernah disampaikan kepada kami tanggal 28 yang lalu, tentu ini sangat riskan untuk mempertahankan penahanan. Apalagi kalau ada pra-peradilan nantinya. Oleh karena itu kami mendorong, ini sudah 20 hari penahanan tersangka PS, maka segera kepastian hukumnya diberikan dengan bukti-bukti yang kuat, yang berkasnya itu dapat dilimpahkan ke jaksa penuntut umum atau tidak, tentu ini melalui gelar perkara nantinya. Oke. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas. Kami nantikan update selanjutnya. Selamat malam, terima kasih telah bergabung di iNewsroom.